Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bambang dari Kasihan Ustaz. Ya. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika kajian di cabang kemarin menjelaskan tentang mohon pertolongan kepada Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-45. Itu diberi penjelasan seandainya kita menemui suatu permasalahan supaya kita melakukan sholat sunnah, yaitu sholat sunnah mutlak. Itu yang menjadi pertanyaan, bagaimana niatnya, apakah cukup dengan niat sholat mutlak itu atau dengan yang lain. Terus yang kedua, misalkan kami mempunyai sejumlah uang dan sudah kami berikan zakatnya, kita ambil zakatnya, lantas sebagian kita gunakan untuk kredit sepeda motor. Nah, itu apakah motor itu kapan kita zakati motor itu, misalkan setelah lunas atau sewaktu kita ambil, dan perhitungannya dari harga atau dari total pembayaran. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi niatnya sholat, kalau niat mau sholat mutlak ya niatnya sholat mutlak. Lah niatnya gimana? Niat itu di mana tak? Di hati. Orang ada usolli sunatan mutlaki. Nah, begitu ya. Dah, mau sholat apa? Sekarang mau adzan duhur, kita ambil air wudhu ke kolah atau keran-keran tempat wudhu itu, mau berangkat sana ambil air wudhu, di sini sudah niat. Mau sholat apa ini? Ada niat. Ya, mau sholat duhur kan? Orang kok nanti wis bar wudhu, terus sholat, ya, niat ingsun sholat duhur sekawan rekaat. Wis ngerti nek sholat duhur petang rekaat. Sing dawi petang rekaat ya Allah kok ya toh. Lillahi ta'ala, udah wis diajari inna sholati lillahi rabbil alamin gitu kan. Lah kamu pakai usul silahkan, hanya kalau kamu tanyakan dalilnya itu saya tidak menemukan. Nah, sholat itu dalam hati, niat itu dalam hati. Ya, mau puasa ya dalam hati rasa nawaitu sauma qutinan niat ingsun poso sageta tutuk sedina sesuk. Lah ngerti poso Ramadan iki sesasi kok ya niat tutuk sedina sesuk iki piye? Mbok tutuk kok sebulan penuh gitu, berarti nek tutuk kok ora mati kowe sebulan penuh. Ya ta? Ya dah puasa. Bangun malam hari makan sahur. Loh kok ya mangan sesuk poso. Ora usah ditekoi nawe itu sesuk poso iki wis genah. Itu niat tuh di sini dalam hati. Tapi yang masih suka begitu ya silahkan, enggak apa-apa, silahkan. Masing-masing memetik hasilnya sendiri. Uang sudah dibayar zakatnya, belikan kendaraan, mau dizakati lagi ya boleh, lebih baik, ya. Tapi kalau tidak dizakati, uang yang untuk beli kendaraan tadi juga hasil daripada uang yang sudah dizakati. Kalau dizakati lagi juga boleh, lebih baik. Faman tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Kamu zakati berarti lebih, ya, kebaikannya kembali pada dirimu sendiri. Kalau tidak dizakati karena uang yang untuk beli sepeda motor tadi sudah saya zakati, sudah keluarkan zakatnya, ya sudah. Gitu ya. Apalagi? Baik, berikutnya mic nomor 35, kemudian nanti nomor 4. Silakan mic 35. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siswadi, cabang Boja, Kabupaten Kendal. Oh ya, mari. Ini ada hubungan dengan Safar. Saya pernah beberapa kali naik kapal dari Tanjung Priuk ke Belawan Medan. 2 hari 2 malam, Pak. Jadi di situ waktu salat duhur itu ada 2 versi. Ada yang jamak, kemudian yang khusus, kemudian ada juga yang 4 rakaat. Ya. Berhenti ya. Mungkin alasannya yang 4 rakaat itu katanya di kapal ini fasilitas masjid besar, mungkin 500 muat. Kemudian yang jamak dan khusus ini alasannya musafir. Ini apa boleh dua-duanya? Apa mana yang betul, Pak Ustaz?
Ya. Kemudian yang kedua, saya punya adik baru saja mau naik haji, Pak. Jadi waktu pamitan sama tetangganya, istilah mengundang tetangganya, itu besar-besaran. Kayak pesta prasmanan. Ya. Saya peringatkan, cuma nama yang sederhana aja, adanya bisa untuk yang lebih banyak infak apa. Wah ya, itu karena umumnya sudah gitu tetangga, nanti kami malu. Kemudian saya bandingkan dengan tetangga saya. Coba itu tetangga saya itu namanya sederhana. Dia waktu mau berangkat itu cuma bikin dus nasi, disebarkan tetangga, ada tulisannya. Mohon doa restu dan minta maaf. Berikutnya bahkan tetangga itu mendatangi. Tetangga itu datanginya langsung ucap lisan. Kemudian juga saya tanya tetangga itu, Pak, jenengan kok datangi kami ya Pak? Loh, saya yang perlu datang, yang perlu minta doa restu. Kalau manggil belum tentu dia datang. Ini mana yang apa Pak? Mana yang apakah ini juga yang betul mana Pak? Kemudian pra haji itu kok di masyarakat banyak kali versinya Pak. Sedangkan saya pernah beli petunjuk haji itu kok yang pra-pranya nggak ada, awal-awalnya nggak ada, cuma praktis-praktisnya aja. Ini mohon petunjuk Pak. Kemudian adik saya juga waktu berangkatnya, pas hari hanya berangkat, itu kan saya karena kakak saya datang juga, saya diminta untuk adzan. Mas bu adzan mas sekali-sekali. Terus saya bilang sama kiainya juga, kalau adzan itu namanya kan hanya untuk panggilan sholat. Kalau yang itu artinya lainnya saja. Saya belum tahu itu. Kemudian adik saya setelah salat safar 2 rakaat, diadzani baru berangkatnya. Saya karena dikawal kiainya, adik saya itu yang ya dengan saya bukan sebangan ya, tapi ya nggak bisa apa-apa Pak. Yang terakhir Pak, ini anak saya yang di Jogja. Saya minggu kemarin ke Jogja, anak saya usaha rental, fotokopi dan percetakan. Saya datang tuh saya terkejut, anak saya tuh ngaji tapi belum aktif Pak. Tidak apa ya, kadang ngaji kadang enggak. Kalau pas saya datang dia ngaji, kalau enggak karena di Jogja. Anak saya itu punya dapat order cetakan surat tahlilan dan yasin Pak, banyak kali. Kemudian saya tanya, loh, kok diterima itu kan sudah ngaji? Iman Pak, ini kan order uang besar, uangnya kan banyak. Ini aja, yang ini terserah, yang selanjutnya stop dulu. Saya coba tak ngomong-ngomong, tak cari khususnya sama kawan-kawan. Kalau mungkin membolehkan, tuntunannya membolehkan, monggo, kalau enggak stop saja, jangan. Ini apa? Sudah betul Pak, saran saya itu kepada anak saya. Terima kasih Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat musafir tadi sudah diterangkan dalam brosurnya. Musafir bukan suatu keharusan untuk menjamak dan mengqashar sholat. Boleh sholatnya biasa, tidak usah dijamak dan tidak usah diqashar, rakaatnya tetap 4, tidak mengapa, boleh. Nah, yang mau menjamak, yang mau mengqashar juga boleh, semuanya boleh. Tetapi kalau tadi niatnya menjamak atau mengqashar tadi alasannya karena kapalnya itu besar, jadi tidak usah dijamak, tidak diqashar, waktunya longgar. Untuk 500 orang aja cukup, waktunya longgar, kenapa harus dijamak, diqashar? Artinya kan sholat tidak usah gantian. Nah, sholat perlu tempatnya gantian, mungkin ora wira-wiri ganti sholat dah dijamak wes sekali, nanti wes itu ora sholat. Nah, ini kapalnya besar sehingga tidak usah gantian. Nah, kalau alasan tidak menjamak tadi karena tempatnya lebar, itu malah nggak ada tuntunannya. Nanti bolehnya jamak kalau tempatnya sempit, karena bergantian misalnya di bandara itu ya, tempatnya untuk sholat kan sempit, cukup 2 orang lah, itu harus dijamak aja. Nanti duhur tuh asarisan, nanti kalau tidak dijamak nanti gantian orang tidak mikir sholat lagi nanti lah gitu. Jadi bukan masalah usulan tempat. Bolehnya menjamak dan mengqashar bukan karena tempatnya longgar atau sempit, tetapi bolehnya karena beliaunya atau orang itu menjalankan musafir. Itu titiknya di situ.
Adapun yang tidak mau mengqasar menjamak silahkan. Memang qasar jamak itu suatu kebolehan, rukhsah, bukan suatu keharusan. Itu ya, pertama sudah paham. Kemudian masalah pamitan berangkat haji. Nah, kalau seluruh warga MTA yang mau ibadah haji nggak perlu pamitan. Besar-besaran seperti punya kerja itu sudah saya anjurkan. Kalau pamit ya kepada tetangga kanan kirinya aja lah yang sering ketemu karena akan pergi lah. Ya datang ke rumah, minta izin, saya besok akan berangkat haji, tolong didoakan, minta doa, keselamatan. Samping itu terutama pada Pak RT-nya. Ya sebab nanti ada undangan kerja bakti atau undangan apa loh, kok reneng. Oh ternyata berangkat haji, lah kok orang ngabari gitu dah. Nah, maka pamit di situ. Itu baik, tidak ada salahnya. Andai kata tidak pamit pun tidak salah gitu loh. Tidak salah. Pamit tadi sekitar cuma barangkali nanti ada keperluan-keperluan undangan pekerja bakti atau merasa tidak kehilangan, wis pamit haji. Itu ya. Jadi pamitan bukan urusan ibadah. Nah, malah kalau pamitan ini terbentik perasaan biar tahu bahwa saya itu ibadah haji. Nanti kalau saya tidak undang, nanti saya pulang aja masih dipanggil nama saya tidak pakai haji. Kalau terbentik perasaan ke sana, jangan harapkan hajimu mabrur. Nah, jangan mengharapkan mabrur. Karena niatmu sudah bukan karena mengharap ridha Allah, tapi niatmu ingin disebut sebagai seorang haji atau hajah. Gitu. Bu haji ini ada diceluk bu hajah, itu merengut. Nah, itulah pamitan berangkat haji. Haji 40 hari aja kok, ya dah. Sing arep TKW 2 tahun itu ora pamitan kok. 40 hari. Dan kita ibadah haji itu suatu hal yang memang ya suatu hal yang luar biasa. Kalau di orang-orang Mekah haji memang tiap hari dekat haji mau bisa rasa pamitan tanggane itu. Ini karena jauh mau pergi 40 hari. Tapi itu bukan syariat dalam arti seolah-olah satu aturan agama, itu tidak. Nah, udah ceritakan tadi nasihat Bapak sudah betul, nasihat pada anaknya begitu betul, wong sebagai Bapak memberi nasihat pada anaknya. Tidak salah itu, betul. Haji tadi Bapak ya, ini satu yang berangkat haji diadzani. Jadi betul, itu kan belum terjawab tadi. Memang sekarang itu banyak aneh-aneh. Orang mati berangkat diadzani. Mau dikubur dikomati. Sekarang tambah lagi haji diadzani. Ada lagi membuat masjid. Buat masjid itu tiap sudut itu diadzani. Nah itulah hal-hal yang baru semacam itu. Padahal azan itu hanya disyariatkan untuk memanggil orang sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu pun sholat wajib. Sholat Idul Fitri, Idul Adha yang ribuan orang itu gak ada azan itu. Ya. Jadi khusus memanggil orang untuk sholat wajib jamaah. Sekarang ada angin ya diazani kok. Kemarin ada angin bianter lalu angin itu ada yang azan. Jadi hanya angin bianter diazani, tidak tahu ya maunya apa. Nah, itulah kalau itu cari tuntunan dalam agama tidak ada. Itu produk-produk baru itu.